Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat mencari keberkahan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Oh ya, sebelumnya kenalin, saya Ria, calon taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Hari ini saya akan membahas sedikit perihal rebranding dakwah kampus. Berbicara tentang hal ini, terlintas di pikiran saya akan milenial. Teman-teman udah gak asing kan akan kata milenial? Milenial merupakan zaman atau era baru di mana para pemuda zaman sekarang disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial diisi oleh generasi pemuda yang sudah melek akan teknologi. Dengan perkembangan pesatnya teknologi yang ada pada era ini, memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju. Oleh karena itu, sudah banyak sekali milenial yang sadar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media dakwah. Generasi milenial saat ini merupakan harapan dalam setiap kemajuan bangsa yang diharapkan dapat merubah pandangan di era digital ini dan sebagai tumpuan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan berwawasan luas berdasarkan nilai dan norma yang ada. Jangan sampai nih, kita sebagai generasi milenial hanya menjadi penonton dalam persaingan yang ketat pada era ini. Berbicara perihal dakwah itu dimulai dengan rasa cinta, menasihati orang-orang dengan perkataan yang lembut tapi tetap tegas. Berilah seseorang perumpamaan atau pemahaman yang baik, karena perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Dan tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Karena memang lisan itu lebih tajam daripada pedang. Mengapa demikian? Karena ia dengan mudahnya dapat menyakiti hati dan melukai perasaan orang lain. Maka, jangan jadikan lisanmu itu lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada pisau. Dengan tidak bermudah-mudahan, lontarkan kata-kata yang bisa membuat hati seseorang sakit. Karena terkadang yang menurut kita biasa saja, atau itu hanya sebuah lelucon dan candaan, bisa jadi ia malah melukai hati seseorang. Kita tidak pernah tahu perasaan seseorang itu bagaimana. Oleh sebab itu, jagalah lisan kita. Dan seperti apa yang telah tertuang dalam kitab suci Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Tapi nih, kita seringkali tidak sadar bahwa kita ini adalah orang pilihan yang telah diberi hidayah atau petunjuk. Salah satunya seringkali timbul dalam benak ketika melihat postingan inspirasi. Gimana ya? Aku belum hijrah nih. Mau langsung dakwah, bisa gak sih? Emangnya boleh ya? Ntar malah dibilang munafik, terus dijauhin deh sama teman-teman. Begitu sekiranya. Dan benar, kita harus hijrah dulu. Setelah sudah punya pengetahuan dan pembahasan yang cukup, barulah mulai berdakwah. Tapi ingat, ilmu itu gak akan pernah cukup buat dikaji. Ilmu memang harus terus dicari dan jangan pernah berhenti sampai ajal yang mengakhiri. Silahkan tambah ilmu sesukamu, tapi selalu dahulukan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak dalam setiap hal. Ada kalanya kita kehilangan kawan-kawan berlari. Rasanya semua orang pergi tak peduli dan sibuk sendiri-sendiri. Kawan yang biasanya dekat tak lagi terlihat. Partner tempat saling memikul beban mundur perlahan. Lalu bisikan jahat mulai menggelayuti. Hei, bagaimana kalau aku juga ikut berhenti? Tunggu dulu. Untukmu, jika sedang merasa ditinggal pergi, mari kita berhenti sejenak dan memahami. Ternyata kita tak sendiri. Bahkan kekasih Allah pun seringkali kehilangan support system. Contohnya, dalam tekanan ancaman kematian kaum Quraisy, justru ia
ia kehilangan tamengnya, Abu Thalib, dan belahan jiwa penguatnya Khadijah. Dua manusia yang sangat ia cintai pergi hanya dalam 1 bulan 5 hari. Dalam kepungan musuh perang Uhud, hingga luka merobek wajahnya, yang ia lihat justru sahabatnya yang kocar-kacir berlari mundur ketakutan setengah mati. Dalam kengerian perang Badar, 300 pasukan dikepung 1000, yang ia lihat justru keengganan sebagian sahabatnya berjuang. Namun Allah tetap perintahkan maju walau hanya seorang diri. Silahkan cek Quran Surat An-Nisa ayat 84. Bisa kau bayangkan rasanya? Begitulah Rasulullah, tetap manusia, sama seperti kita. Ia tetap merasakan kehilangan, menghinggapi takut, berbalut luka, dan memendam kecewa. Namun saat taat jadi pilihan, di sanalah Allah turun tangan. Kalau sudah begini, siapa yang mampu mengalahkan? Mulai dari hiburan perjalanan menembus langit tertinggi, hingga bertatap wajah dengan Allah, hadir sahabat pembela, bertaruh nyawa saat kritisnya Rasulullah di perang Uhud. Juga ribuan malaikat yang Allah kerahkan hingga Badar jadi saksi memalukannya musuh seisi jin dan manusia. Maka, saat kita kehilangan support system, jangan dulu berburuk sangka. Bisa jadi, ini cara Allah memurnikan hati kita, bahwa tak ada tempat bersandar, tempat memohon pertolongan, dan tempat berlindung selain kepadanya. Bisa jadi, ini caranya untuk membuat rasa cinta kita semakin hebat. Apa yang lebih menakjubkan saat kita bisa langsung merasakan kebenaran janjinya, betapa besar kuasanya, agung cintanya, dan dekat pertolongannya. Seperti apa yang telah tertuliskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa salahnya kita berdakwah dengan mengajak saudara-saudari menuju jalan kebaikan bersama-sama, kecuali mungkin ceramah atau kajian. Ada baiknya orang yang benar ahli dalam ilmunya seperti ustadz atau ustazah. Dan berdakwah itu harus penuh dengan kesabaran dan ketabahan, serta strategi. Bisa dengan membangun kesadaran dan inspirasi bagi halayak ramai, bisa dengan membangun suatu komunitas, organisasi, semacam lembaga dakwah kampus, bisa juga dengan memanfaatkan teknologi zaman kini. Jadi, sekarang ini dakwah nggak cuma lewat kajian offline, yang harus datang, duduk, tanya jawab di tempat. Sekarang eranya digital. Dakwah bisa lewat blog, konten dakwah di Instagram, YouTube, podcast, bisa berupa kutipan ayat, hadis, atau cuplikan singkat ceramah para ustadz. Intinya, dakwah kampus harus mengikuti perkembangan zaman biar tidak tergerus dan akhirnya mati. Seperti Rasulullah, ia melakukan investasi pada manusia. Seluruh harta, waktu, pikiran, dan jiwanya ia persembahkan untuk mendidik dan membesarkan para ashabikunal awalun. Maka, harta Rasulullah memang tak pernah cukup untuk menjaga stabilitas negara selepas kematiannya. Tapi, ada Abu Bakar yang secara bijaksana menertibkan huru-hara pengkhianatan dan pemberontakan hingga negara aman terkendali. Harta Rasulullah memang tak pernah cukup untuk melakukan ekspansi. Tapi ada Umar bin Khattab yang Allah izinkan mampu meluaskan Islam hingga lintas benua. Ada Khalid bin Walid yang tak pernah kalah memimpin pertempuran. Ada para gubernurnya yang adil dan amanah hingga makmur seluruh rakyatnya. Harta Rasulullah memang tak memungkinkan ia untuk keliling dunia menyebarkan Islam. Tapi hari ini, 2 miliar jumlahnya. Ya, termasuk kita, hasil dari investasi Rasulullah pada manusia. Kalau diuangkan, seluruh total investasinya pada manusia berkembang berlipat-lipat hingga tak terhingga. Inilah jenis investor yang kumaksud. Inilah mengapa Allah pinta kita tak hanya baik sendiri, tapi membuat sebanyak mungkin orang lain juga baik. Menyebarkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kita tidak pernah tahu kebaikan yang kita tanam pada seseorang akan bertumbuh sebesar apa. Setiap pengaruh kebaikan yang ia ikuti melalui kita, maka sebanyak itulah pahala dan kebaikan yang masuk ke rekening, menjadi modal untuk meminta surga. Kita tak harus bertemu untuk tahu ada kau yang sama-sama berjuang dalam kebaikan. Bahwa di ujung dunia lainnya, ada pemuda seusia kita yang sama lelahnya, pusingnya memikirkan cara menyebarkan kebaikan agar terus berkesinambungan. Bahwa di pelosok suatu desa, ada para pemuda yang rela menekan egonya demi menggaungkan kebaikan disertai dengan penuh
keikhlasan. Bahwa di suatu negeri ada kawan sebaya yang rela mengorbankan harta dan jiwanya demi menjunjung tinggi keadilan menegakkan kebenaran. Bahwa di suatu kota nun jauh di sana ada saudara kita yang tengah belajar sungguh-sungguh menempa diri, memaksimalkan potensi agar purna ia bisa menjalankan peran terbaik di bumi. Ya, kita tak harus bertemu untuk saling tahu. Cukup yakini saja hari ini di berbagai pelosok bumi ada ruh-ruh yang sama-sama berlari menuju surga tertinggi. Ada ruh-ruh yang sama ingin jumpa dengan Tuhannya. Ya, kita tak harus bertemu. Karena aku yakin kita akan saling mendoakan untuk hati yang saling bertaut dalam kasih sayang keimanan, takwa, cahaya, dan cita syahid di jalannya. Semoga Allah pertemukan kita di surga, para pemuda generasi pembaharu, generasi milenial. Dan ini penyampaian terakhir dari saya. Ada 3 selalu yang pantas dimiliki. Pertama, selalu sederhanakan masalah kita. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat panjang. Kedua, selalu berpikir positif, pun saat situasi memang negatif sekali. Berpikir positif akan membantu kita. Dan yang terakhir, selalu belajar melepaskan. Pada akhirnya, toh tidak ada yang sebenarnya kita miliki, bukan? Sekian dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.